Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai perkuliahan yang pertama di mata kuliah Statistika 2, yang mana Statistika 2 adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Statistika 1. Oke, karena keadaan sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, berarti perkuliahan Statistika 2 pun akan sama seperti semester lalu pada saat kita belajar Statistika 1. Jadi perkuliahan akan tetap dilaksanakan secara online atau daring ya, seperti biasa. Oke, untuk mata kuliah Statistika 2 ada 3 orang dosen pengampu, yaitu ada Pak Kudus, ada Bu Teti, dan ada saya sendiri. Pak Kudus mengampu 2 kelas, yaitu kelas A dan B, lalu Bu Teti 2 kelas juga, ada kelas D dan E, dan saya akan mengampu kelas C dan F. Namun, ada yang berbeda dengan sistem pembelajaran di semester lalu, bahwa pada kali ini di Statistika 2, kami bertiga akan bergantian menyampaikan materi, baik kita akan beri modulnya seperti biasa, dan kita buatkan video pembelajaran seperti ini, hanya saja teknisnya kita akan bergantian. Misalkan pada kesempatan minggu ini, yang akan membuka perkuliahan yaitu saya, lalu minggu berikutnya adalah Pak Kudus, minggu berikutnya lagi Bu Teti, dan seterusnya. Jadi ke-6 kelas itu akan mendapatkan materi yang sama dari kami bertiga, ya, seperti itu. Oke, seperti biasa, karena ini pertemuan awal, maka saya akan sampaikan beberapa ketentuan dan kontrak belajar ya. Yang pertama adalah buku teks yang akan kami pakai. Ada 2, yaitu yang pertama Discovering Statistics Using SPSS, lalu yang kedua adalah Introduction to Statistics in Psychology. Kenapa kami merekomendasikan 2 buku ini, khususnya yang pertama ya, yang Discovering Statistics Using SPSS. Apa yang membedakan antara Statistika 2 dengan Statistika 1? Kalau di Statistika 1, kita belajar tentang bagaimana mendeskripsikan data, titik beratnya pada hal deskripsi data. Dan di Statistika 2, kita akan titik beratnya adalah bagaimana kita menginferensi sebuah kesimpulan. Apa itu menginferensi? Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Dan perbedaan berikutnya adalah di Statistika 2 ini nanti teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan skill, dalam tanda petik ya, skill bagaimana mengolah data menggunakan software statistik atau alat bantu lainnya. Sehingga nanti teman-teman tidak hanya bisa menghitung secara manual, tapi juga kita bekali bagaimana cara menghitung dengan bantuan alat bantu yang lain ya. Dan untuk buku yang pertama itu akan banyak dibahas tentang step by step mengolah data dan pakai bantuan software yang namanya adalah SPSS. SPSS dipilih karena dia cukup user friendly dan mudah-mudahan bisa diikuti sama teman-teman semua ya. Jadi saya harapkan bisa dicari bukunya di Google mungkin, atau nanti bisa hubungin saya untuk mendapatkan e-booknya, sehingga kalian nanti bisa belajar sendiri dari rumah gimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Oke, selain 2 buku teks utama itu, ada 2 buku pengayaan. Ini berbahasa Indonesia, dan saya harapkan juga ini akan lebih mudah kalian pahami ya, karena berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah bukunya Metode Statistika Sujana, lalu yang kedua adalah Statistika Non-Parametrik dari Siegel. Sepertinya sih kalau buku yang Sujana juga ini dipakai pada saat kita belajar Statistika 1 ya. Jadi mungkin sebagian besar juga udah pada punya buku Sujana. Nah, itu jangan disimpan tapi dibaca lagi karena nanti kita akan tetap pakai. Oke, ini bukunya, walaupun mungkin sekarang udah ada edisi yang paling baru sehingga cover bukunya mungkin akan berbeda. Oke, ini yang tadi sempat saya bahas bahwa di perkuliahan Statistika 2 ini, alat bantunya tentunya karena kita belajar bagaimana proses analisis data dan ada proses menghitung di sana, teman-teman juga harus punya kalkulator. Walaupun kita secara virtual, tapi nanti kita akan, atau teman-teman semua akan dapat banyak latihan soal, maupun nanti mengerjakan kuis atau UTS dan UAS, tentunya harus pakai kalkulator ya.
Walaupun nanti pada prosesnya juga kalkulator bisa digantikan sama Microsoft Excel. Jadi nanti teman-teman nggak hanya punya atau nggak hanya diajari dengan bagaimana menghitung secara manual, tapi kita akan manfaatkan berbagai macam software. Ataupun kalau tidak software, saya yakin bahwa di laptopnya masing-masing sudah ada Microsoft Office ya. Dan kita akan manfaatkan Microsoft Office yang sudah ada di laptop kalian, yaitu salah satunya adalah Microsoft Excel. Dan ternyata Excel juga bisa dipakai untuk membantu analisis data. Jadi nanti kita akan pakai Excel juga. Lalu yang ketiga ada kita pakai SPSS. Ini adalah software statistik yang tadi saya bilang bahwa cukup user friendly. Teman-teman nanti tinggal klik terus keluar hasilnya. Tapi kalau cuman klik itu gampang. Nanti tinggal lihat buku, kalian ikuti caranya juga keluar hasilnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menginterpretasi hasil output dari softwarenya. Nah, kalau di tahun lalu itu saya hanya mengajari teman-teman semua dengan SPSS, tapi karena masa pandemi COVID-19, saya akan sesuaikan, mungkin tidak hanya SPSS hanya sebagian kecil, nanti kita lihat pada saat praktiknya seperti apa. Karena kalau SPSS, software yang harus kalian instalkan di laptopnya masing-masing. Saya pikir nanti mungkin akan banyak keterbatasan ketika kita pakai SPSS, sehingga saya pilih yang akan lebih memudahkan kita semua dalam proses analisis data. Saya pilih nanti ada beberapa statistics web app. Jadi ada beberapa web yang bisa kita pakai untuk mengolah data secara sederhana ya. Lalu tentunya tabel statistika pun ini membantu dalam proses nanti mengambil kesimpulan. Walaupun ketika kita pakai SPSS, ketika kita pakai Excel, ketika kita pakai statistics web app, tabel statistika sebenarnya tidak lagi diperlukan ya. Tapi ada baiknya kita juga tahu bagaimana cara membaca tabel statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang nanti mungkin kesimpulannya akan berguna untuk menginferensi populasinya. Oke, lalu komponen penilaiannya seperti dijelaskan di sini. Kami akan memberlakukan 4 komponen, UAS, UTS, kuis, dan tugas. Seperti biasa, komposisinya UAS 35%, UTS 35%, kuis 15%, dan tugas 15%. Jadi kita berusaha terbuka mungkin, setransparan mungkin. Jadi nanti kalau di akhir kalian semua merasa tidak sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan, kalian bisa hitung sendiri dengan komposisi UAS, UTS, kuis, dan tugas seperti ini. Kalau nggak sesuai nanti bisa dikonfirmasi ke kami bertiga ya, ke saya, Pak Kudus, atau ke Bu Teti. Oke, ini outline materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Kurang lebih ada 10 materi. Nah, dengan materi terakhir, kalau teman-teman lihat di sini, di materi terakhir ada praktikum. Tadi sudah saya singgung bahwa apa yang membedakan statistika 1 dengan statistika 2. Bahwa di statistika 2 ini nanti kita akan melaksanakan yang namanya praktikum. Mekanismenya seperti apa nanti akan kami jelaskan berikutnya ya, karena mungkin juga saya akan menyesuaikan kondisinya dengan kondisi teman-teman semua gitu ya. Seperti apa, cuman tadi harus diingat bahwa untuk 3 pertemuan terakhir kita akan melaksanakan praktikum. Praktikumnya ngapain? Yang tentunya menganalisis data. Menganalisis datanya tidak seperti perkuliahan yang kita pakai rumus gitu ya, tapi kita akan coba memanfaatkan tadi ada yang namanya software, ada yang namanya website, lalu kita akan coba eksplorasi pakai Excel dan seterusnya. Jadi saya harapkan nanti setelah kalian dapat praktikum bisa menjadi lebih paham, dan nanti pada saat kalian melaksanakan penelitian sendiri atau menganalisis sendiri, nanti bisa dilakuin dengan sendiri, nggak perlu minta bantuan teman-teman yang lain misalkan ya. Oke, secara garis besar, materi yang akan kita bahas di statistika 2 adalah lanjutan dari statistika 1 tentunya ya. Tadi kalau di statistika 1 kita masih berkaitan dengan bagaimana cara mendeskripsikan data, walaupun di pertemuan terakhir itu sudah dibahas tentang bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis.
Nah, di statistika 2 kita akan ulang lagi bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis. Hanya saja yang membedakan kalau sekarang di statistika 2 nanti kita akan lebih banyak berhubungan dengan populasinya ada 2 dan lebih dari 2. Kalau di statistika 1 itu cuma satu kelompok saja ya, satu kelompok populasi. Tapi kalau sekarang di statistika 2, kita akan berhadapan atau kita akan banyak membahas tentang bagaimana melakukan proses pengujian hipotesis untuk 2 sampel atau 2 populasi. Dan lebih dari 2. Nanti ada yang disebut dengan populasi saling bebas dan populasi saling berpasangan. Jadi nanti harus dibedakan ketika nanti jumlah populasinya atau jumlah kelompoknya ada 2, apakah kelompoknya saling bebas atau kelompoknya saling berpasangan. Nanti kita pelajari hal itu karena proses pengujian hipotesisnya juga berbeda. Plus nanti bagaimana menganalisis ketika berhadapan dengan yang lebih dari 2 kelompok. Di sini ada beberapa kelompok, ada beberapa proporsi, ada beberapa rata-rata. Lalu selain itu juga nanti kita akan belajar bagaimana mencari hubungan dari 2 variabel. Ada yang nominal, ada yang ordinal, dan seterusnya. Dan terakhir kita akan bahas tentang regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi menurut saya atau sebagian besar dari kakak-kakak tingkat kalian ya, ini yang paling banyak dipakai pada saat kalian melakukan nanti mau skripsi, mau meten, mau Islam, dan seterusnya. Kebanyakan analisisnya itu adalah kita mau mencari hubungan atau mau mencari kontribusi. Makanya yang akan kita bahas terakhir adalah kita sampai korelasi dan regresi. Plus 3 pertemuan terakhir adalah praktikum. Ya. Oke, ini beberapa ketentuan di perkuliahan statistika 2 ini. Ini harus saya sampaikan di awal karena supaya kegiatan kita selama 14 kali pertemuan ya, 14 kali pertemuan ke depan itu bisa berjalan lancar. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020 dan 2021 ini masih secara daring seperti biasa, bahwa kita akan pakai e-kuliah. Lamanya seperti itu, dan mungkin nanti juga pada saat prosesnya akan ada tambahan aplikasi-aplikasi lain sesuai dengan keperluan. Kalau misalkan nanti diperlukan praktikum, misalkan saya perlu meeting online, mungkin saya akan memanfaatkan, kita akan pakai Google Meet misalkan, mungkin kita akan pakai Webex, atau mungkin kita akan pakai Zoom. Nanti saya akan sesuaikan berdasarkan keperluan-keperluannya ya. Lalu setiap sesi perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi forum. Oke, yang pertama adalah mahasiswa wajib mengisi forum. Jadi setiap sesi perkuliahan, saya, Pak Kudus dan Bu Teti akan membuat forum di mana setiap mahasiswa wajib aktif di situ. Aktifnya ngapain? Boleh bertanya, boleh berdiskusi, atau boleh menjawab pertanyaan temannya. Oke, jadi setiap mahasiswa wajib aktif di forum. Aktifnya ngapain? Tadi saya sudah sampaikan bahwa boleh bertanya, boleh menjawab, atau kita saling berdiskusi. Oke, sehingga keaktifan kalian di forum itu mengindikasikan bahwa salah satu indikator bahwa kalian sudah hadir di perkuliahan. Oke, selain itu juga kalian harus mengisi absensi seperti biasa. Mengisi absensinya tentu di menu attendance ya. Jadi setiap perkuliahan jangan lupa untuk mengisi attendance karena itu adalah salah satu bukti bahwa kalian hadir di attendance. Dan sama seperti perkuliahan offline bahwa kami akan memberlakukan minimal kehadiran adalah 80%. Berarti kalian diberi kompensasi untuk tidak hadir dalam proses perkuliahan itu sekitar 2-3 kali pertemuan ya. Kalau lebih dari itu, maka kalian juga udah tahu sendiri. Konsekuensinya adalah kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Ya, jadi harap diperhatikan baik-baik dari sekarang. Mau kalian hadir ternyata lupa nggak ngisi attendance, atau misalkan sakit, atau misalkan izin, pokoknya ketika kalian tidak mengisi attendance, saya, Pak Kudus dan Bu Teti akan menganggap bahwa kalian tidak mengikuti perkuliahan. Oke, jadi udah saya tekankan di awal bahwa kita akan menghitung absensi kalian. Yang pertama adalah lewat attendance. Jadi jangan sampai lupa mengisi absen plus keaktifan kalian di forum.
Oke, lalu poin berikutnya adalah untuk kelancaran komunikasi di kelas. Tentunya setiap perwakilan kelas nanti diharapkan sudah membuat grup kelas. Mungkin pada saat kita tatap muka seperti ini atau pada saat perwakilan pertama, setiap kelas sudah punya grup kelasnya masing-masing ya. Ini disesuaikan, dikomunikasikan dengan dosen pengampunya. Mau di WhatsApp group, mau di Line group, mau di Telegram group, diperbolehkan ya. Dikomunikasikan dulu dengan dosen pengampunya. Misalkan kalau saya cenderung inginnya di Line misalkan, atau mungkin berbeda dengan Pak Kudus dan Bu Teti. Jadi setiap perwakilan kelas harap menghubungi dosen pengampunya masing-masing. Lalu poin berikutnya adalah karena nanti tadi sudah saya sebutkan di 3 pertemuan terakhir itu akan ada praktikum. Jadi saya harapkan mulai dari sekarang sudah dipersiapkan bahwa di laptopnya itu nanti sudah ada SPSS, atau kalau tidak ada SPSS minimal Microsoft Excel. Kalau nggak ada Microsoft Excel juga nanti harap bisa mengakses statistik web apps ya. Dan saya harapkan nggak di HP ya, jadi semuanya nanti bisa mengaplikasikannya langsung, bisa mencobanya langsung di laptop atau PC, personal komputernya masing-masing. Dan konsekuensinya adalah karena ada praktikum, maka nanti kegiatan praktikum ini akan dikenakan biaya. Untuk besarnya biaya ini akan kami informasikan berikutnya ya. Nanti akan saya informasikan lagi ketentuan pembayarannya seperti apa dan besarnya biaya seperti apa. Nah, nanti biayanya untuk apa? Yang pertama adalah teman-teman semua nanti akan dapetin modul praktikum untuk pemakaian software SPSS. Lalu supaya teman-teman semua lebih enak gitu ya berdiskusinya, nanti saya akan beri fasilitas bahwa kita akan punya sesi sharing session atau tutorial. Nanti saya akan bagi mungkin setiap kelompoknya sekitar 20 orang. 20 orang nanti saya akan dampingi oleh satu asisten. Jadi nggak saya sendiri karena saya harus menghandle kalian ya semua kelas, mungkin sekitar 200 orang lebih. Jadi nggak mungkin saya handle sendirian. Nanti saya akan dibantu sama beberapa orang asisten. Jadi nanti akan saya bagi mungkin per 20 atau per 25 itu satu orang asisten. Nah, kalian boleh berdiskusi kalau sekiranya ada kesulitan dalam proses praktikum, bagaimana proses interpretasi, bagaimana menjalankan programnya. Saya akan beri fasilitas itu, kalian boleh berdiskusi dengan satu orang asisten lab yang sudah ditunjuk di setiap kelompoknya. Jadi nanti akan saya buatkan seperti sharing session gitu ya, mungkin nanti akan meeting online. Kalian boleh sharing apapun di situ kalau sekiranya kesulitan, misalkan nanti kesulitan dalam proses install SPSS, atau bingung atau lupa lagi ini ngekliknya apa, dan sebagainya ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi nanti boleh berdiskusi dengan asisten labnya. Tapi kegiatan ini sekali lagi akan berlaku atau akan berlangsung di 3 pertemuan terakhir sebelum UAS. Oke, semoga bisa difahami. Kalau misalkan nanti ada ketentuan-ketentuan yang belum saya cantumkan di sini, saya akan, kami bertiga, saya Pak Kudus dan Bu Teti, akan sampaikan di grup kelasnya masing-masing. Oke, di pertemuan pertama karena ini masih pemanasan, dan kalian juga mungkin udah rehat ya kemarin 1 bulan lebih, mungkin rehat dari kuliah statistika 1, maka saya hari ini mau mereview dulu supaya kalian yang lupa-lupa itu bisa ingat apa sih yang dipelajarin di statistika 1 kemarin dan yang akan kita pelajari di statistika 2. Jadi saya mau overview dulu statistika 1 dan statistika 2 yang sekarang. Oke, ini harus saya ingatkan berkali-kali. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah kunci ketika kalian mau memulai menganalisis data. Pada saat kita punya data, maka hal pertama yang harus kita bisa identifikasi adalah skala pengukuran data. Oke, skala pengukuran data ada 4. Ada 4 ya. Yang paling rendah itu yang mana? Yang paling rendah adalah nominal. Yang paling rendah adalah nominal, lalu berikutnya adalah ordinal, baru interval, dan yang paling tinggi adalah rasio.
Untuk memudahkan supaya kalian gampang untuk mengingat, saya sudah memudahkan ini. Saya akan bagi dua, ada yang variabel kategori, ada yang variabel numerik. Ketika kita punya variabel atau kita punya data, kita akan lebih mudah mengidentifikasi dia variabelnya kategori atau numerik. Artinya apa? Apakah data yang saya punya itu bisa saya tuliskan dalam bentuk angka atau tidak? Sederhananya seperti itu. Kalau bisa, berarti itu masuk ke kategori numerik. Yang ini ya. Ini berarti angka. Kalau ini berarti selain angka ya, yang kategori. Contoh, misalkan saya punya data atau variabel mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin itu saya tuliskan dalam bentuk angka atau tidak? Data mentahnya kalau jenis kelamin pasti berupa laki-laki dan perempuan. Ya, itu bukan angka. Sehingga kalau laki-laki sama perempuan berarti masuk ke kategori yang ini ya. Variabel kategorial. Kategorinya apa? Laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika kita punya variabel atau punya data yang variabelnya kategorial, skala data yang memungkinkan ada dua, ada nominal dan ada ordinal. Supaya kalian nggak lupa, apa yang membedakan nominal dengan ordinal? Keywordnya adalah kalau di ordinal dia punya urutan, punya ranking. Itu adalah keywordnya. Kalau ordinal dia punya urutan, punya ranking, punya peringkat. Kalau nominal berarti tidak. Contoh, misalkan kalau yang ordinal, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, saya biasanya entrikan atau kalian misalkan nanya, nyebar kuesioner, salah satu variabel demografinya adalah tingkat pendidikan, misalkan tingkat pendidikan terakhir, pasti responden jawabannya kan macam-macam ya. Ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2, dan seterusnya. Apakah ini dalam bentuk angka? Tentunya enggak. Ini dalam bentuk kategorial. Apakah kategori ini dia punya urutan? Atau punya peringkat, artinya misalkan apakah SMA itu lebih tinggi dibanding SMP, apakah S1 itu lebih tinggi daripada SMA, dan seterusnya. Kalau iya, berarti kita masukkan dia dalam skala ordinal. Kalau tidak, berarti skalanya nominal. Kalau tadi gender, apakah gender punya urutan? Apakah laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan? Peringkatnya? Enggak juga ya. Kalau tidak punya berarti gender termasuk skala yang nominal gitu. Lalu berikutnya, ketika datanya adalah berupa data numerik, yang memungkinkan adalah kalau dia tidak skalanya interval, itu pasti rasio. Oke. Di sini yang membedakan adalah kita lihat titik nolnya. Ya, ini saya cuma mengulang apa yang sudah kita pelajari di statistika 1. Kalau di rasio, karena dia skala pengukuran paling tinggi, berarti dia punya makna titik nolnya adalah mutlak. Oke, mutlak itu secara sederhana kalau kita konversi ke dalam bentuk apapun, nilainya nggak akan berubah. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan setiap kita punya variabel, kita identifikasi dulu. Tadi yang memudahkan adalah variabelnya berupa kategorial atau numerik ya. Setelah kita bisa mengidentifikasi dua jenis variabel ini, nanti kita bisa mengidentifikasi skala pengukuran datanya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Kenapa ini kita harus tahu di awal? Karena skala pengukuran data akan sangat berpengaruh ke dalam pemilihan analisis data. Salah menentukan jenis analisis data, tentunya nanti endingnya kesimpulannya juga akan keliru. Ketika kesimpulannya keliru, berarti kita tidak bisa menginferensi hasil kesimpulan kita ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa mengidentifikasi skala pengukuran data di awal. Oke. Lalu, berkaitan dengan statistika inferensi, sebenarnya juga ini sudah dijelaskan pada saat kita bahas tentang statistika 1. Oke, pada saat kita punya populasi, apa sih yang disebut populasi sebenarnya? Itu adalah sekumpulan data yang biasanya ini dijadikan sebagai objek penelitian kita ya. Tentunya dibatasi dengan berbagai karakteristik-karakteristik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Ketika
data populasi yang kita punya itu sangat besar, misalkan saya mau melakukan penelitian tentang melihat motivasi belajar mahasiswa di Unisba misalkan. Berarti kalau seperti itu populasi saya adalah seluruh mahasiswa Unisba. Ada berapa mahasiswa Unisba? Banyak ya, mungkin puluhan ribu. Misalkan ada 10.000. Ketika saya mau membuat penelitian mengenai mahasiswa Unisba dan populasinya adalah tentunya mahasiswa Unisba, saya harus mengambil ke 10.000 datanya. Supaya kesimpulan saya bisa mencerminkan bagaimana motivasi yang sebenarnya di mahasiswa Unisba. Ya. Tentunya kalau saya bisa ngambil 10.000 data, itu bagus. Tapi tentunya saya punya keterbatasan. Misalkan saya terbatas dalam sisi waktu, saya terbatas dari sisi biaya, lalu saya tidak punya banyak sumber daya untuk bisa ngambil datanya, dan seterusnya, sehingga saya tidak mampu mengambil 10.000 datanya. Kalau tidak mampu mengambil 10.000 data, maka saya bisa mengambil sebagian dari data populasi, yang itu saya sebut sebagai sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Oke, misalkan dari 10.000 itu saya akan ngambil 1.000 atau 100 deh. Dari 10.000 itu saya ngambil 100 data sampel. Lalu saya olah, saya analisis. Kesimpulannya, saya misalkan dapatlah motivasi dari 100 orang itu tinggi. Misalkan ya, motivasi belajar dari 100 orang mahasiswa yang saya jadikan sampel adalah tinggi. Pertanyaannya, tinggi itu berlaku untuk 100 orang atau berlaku untuk 10.000 orang? Kalau saya berlakukan untuk 100 orang, berarti saya melakukan pendeskripsian data di situ. Oke? Tapi, kalau saya ingin 100 orang ini berlaku juga untuk 10.000 orang, maka saya harus melakukan inferensi. Artinya adalah kesimpulan dari 100 orang ini menggambarkan si 10.000 orang yang tadi populasi saya. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah proses pengambilan sampelnya harus dilakukan secara benar. Oke, salah satunya adalah kita waktu itu mempelajari ada yang namanya sampling. Ya, oke, sebelum ke situ, tadi apa yang membedakan antara statistika deskriptif dengan inferensi? Kalau deskriptif, namanya juga deskriptif, artinya hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan dari mana sih data itu berasal. Kalau tadi saya ngambil dari 100, saya melakukan deskripsi, misalkan saya mendeskripsikan respondennya ada berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa, lalu dari fakultas mana saja si 100 orang itu ya. Lalu saya bikin histogramnya, saya bikin box plotnya, dan seterusnya. Itu hanya berlaku untuk si 100 orang. Tidak berlaku untuk si 10.000 orang. Tapi beda ketika saya ngambil 10.000, saya deskripsiin, yaitu berlaku untuk si populasinya. Jadi kalau statistika deskriptif itu namanya hanya menggambarkan dari mana data itu berasal. Tidak untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas. Oke. Tapi ketika kita berbicara statistika inferensi, di sana ada proses pengambilan kesimpulan. Artinya bagaimana sih caranya saya mau mengambil kesimpulan populasi dari data sampel yang lebih sedikit jumlahnya. Jadi bisa dibedakan ya, kapan saya pakai deskriptif, kapan saya pakai inferensi. Dan yang akan dibahas di statistika 2 itu adalah sudah ke yang inferensi. Seperti itu. Oke, ini sudah saya jelaskan bahwa salah satu syarat untuk melakukan proses inferensi adalah data sampelnya harus baik. Bagaimana proses melakukan data sampel yang baik adalah, atau apa ciri sampel yang baik? Di sini ada istilahnya adalah sampelnya harus representatif.
Apa sih artinya representatif? Artinya adalah sampel yang kita miliki, karakteristiknya itu mewakili karakteristik populasinya. Misal, kalau misalkan tadi karakteristik populasinya adalah seluruh mahasiswa Unisba, kita harus bisa mengidentifikasi karakteristik apa aja sih di mahasiswa Unisba. Misalkan di mahasiswa Unisba itu ada kurang lebih ada 10 fakultas ya. Ada 10 fakultas, ada laki-laki perempuan, terus ada yang IPK-nya bervariasi, misalkan dari yang paling kecil sampai mungkin ada yang 4, lalu prodinya juga macam-macam, dan seterusnya. Karakteristiknya macam-macam, ada banyak. Karakteristik itu harus bisa tercermin, harus bisa digambarkan pula oleh karakteristik sampel. Sehingga nanti kesimpulan kita juga bisa berlaku untuk kesimpulan populasi. Untuk proses sampling, tentunya samplingnya kalian juga sudah belajar namanya sampling. Ada yang disebut sampling probabilistik, ada yang non-probabilistik. Ada yang sampling secara acak, ada yang tidak acak. Dan yang lebih baik adalah tentunya yang sampling acak ya, ada yang probabilistik. Di statistika 1 sudah dibahas, ada kurang lebih ada 4 yang paling umum ya. Ada sample random sampling, ada systematic random sampling, ada cluster, ada stratified. Silakan dibaca lagi apa yang membedakan keempat metode sampling ini, sehingga nanti kenapa ini sangat penting untuk memastikan bahwa sampel yang akan kita dapatkan adalah yang representatif. Oke, ketika kita berbicara ada yang disebut populasi, ada yang disebut sampel, ini juga masih mereview bahwa ada yang kita sebut sebagai parameter, ada yang kita sebut sebagai statistik. Parameter adalah ukuran-ukuran yang kita hitung dari populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang kita hitung dari sampel. Kalau kita belajar statistika ya, tentunya statistika banyak kaitannya, erat kaitannya dengan penulisan simbol. Salah simbol artinya bisa salah, bisa keliru. Nah, sehingga di sini kalian juga harus diingat-ingat lagi. Ketika kita berbicara parameter, simbolnya apa? Ketika kita berbicara statistik, simbolnya apa? Contoh, misalkan salah satu ukuran adalah rata-rata. Rata-rata simbol untuk populasi itu adalah mu. Sedangkan untuk sampel itu adalah X garis atau X bar. Ya, artinya sama atau beda? Artinya mungkin bisa sama, tapi secara nilai itu akan berbeda. Oke. Yang satu adalah rata-rata yang kita hitung dari populasi, yang satu adalah rata-rata yang kita hitung dari sampel. Nilainya mungkin saja akan berbeda. Dan ini harus dibedakan ya, karena maknanya nanti bisa jadi berubah. Dan kesimpulannya juga mungkin bisa jadi berbeda antara ketika kita menyimpulkan parameter dan ketika kita menyimpulkan statistik atau dari sampel. Jadi ini jangan dilupain simbol-simbol statistiknya. Ada mu, ada sigma, ada pi, ada rho, ada X bar, ada S, ada R, dan seterusnya. Salah simbol nanti pada saat melakukan proses pengujian hipotesis, terutama pada saat menuliskan hipotesis, ada H0, H1 ya, nanti itu yang kita tuliskan harus simbol untuk parameter, bukan untuk statistik. Nah, ini masih mereview, ini sebenarnya yang kita pelajari di statistika 1. Analisis data tadi ada 2, bisa saya bagi menjadi ada yang deskriptif, ada yang inferensi. Untuk yang deskriptif itu bagaimana kita menggambarkan data, ini kita udah pelajari di statistika 1. Kita bisa gambarkan secara numerik, ataupun bisa kita gambarkan secara grafik. Ya. Bagaimana kita membuat tabel summary statistik, kita menghitung waktu itu ada ukuran pusat data, ukuran penyebaran data, lalu ada ukuran letak. Nah, itu adalah summary statistik. Lalu kita bisa juga sajikan datanya dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Kalau grafik, teman-teman juga udah
bisa atau dibaca lagi ya kalau lupa. Kita udah bikin histogram, kita bikin pie chart, kita bikin scatter plot, lalu ada diagram batang daun dan seterusnya. Itu adalah materi-materi yang disampaikan pada saat statistika 1. Nah, yang sekarang di statistika 2 akan banyak kaitannya ke proses inferensinya, yang tadi saya bilang. Bahwa di proses inferensi ada 2 hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah proses estimasi parameter, lalu yang kedua adalah proses pengujian hipotesis. Tapi untuk di kuliah hari ini, atau di kuliah statistika 2, kami akan fokus ke pengujian hipotesis. Untuk yang estimasi parameternya tidak akan dibahas secara rinci ya. Jadi kita akan bahas detail tentang proses pengujian hipotesis. Seperti itu. Oke, saya ingatkan lagi, karena dari pertemuan sekarang sampai nanti pertemuan 14, selalu akan diulang-ulang bagaimana cara melakukan proses pengujian hipotesis. Walaupun ini juga sudah dibahas di pertemuan-pertemuan akhir pada saat statistika 1. Saya akan sampaikan, ini adalah tahapan singkatnya. Mau apapun yang kita uji, maka jangan lupa ada 5 langkah, 5 tahapan yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis. Yang pertama adalah jangan lupa merumuskan hipotesisnya dulu. Ini adalah biasanya menjadi tahapan yang ketika kita sudah mengolah datanya pakai software, kita lupa nulisin H0 sama H1-nya. Oke? Hipotesis itu ada 2, ada yang disebut hipotesis penelitian, ada yang disebut hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu dapatnya dari mana? Biasanya hipotesis penelitian itu adalah kita dapatnya dari teori-teori yang ingin kita buktikan kebenarannya seperti apa, berdasarkan data yang kita punya. Jadi, hipotesis penelitian itu bukan kita yang bikin sendiri ya, biasanya adalah udah based on teori atau based on penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, hipotesis penelitian ini harus kita ubah ke dalam bentuk hipotesis statistik. Sehingga nanti ada yang kita sebut sebagai H0, ada yang kita sebut sebagai H1. Oke, ada H0, ada H1. Nah, saya ingatkan lagi, pada saat melakukan proses pengujian hipotesis, ada 3 hal yang bisa kita bedakan. Ada proses pengujian 2 sisi atau 2 pihak, lalu ada 1 pihak kanan, ada 1 pihak kiri. Jadi ada 2 pihak dan ada 1 pihak ya. Yang 1 pihaknya bisa kita bagi 2 lagi, ada yang pihak kanan, ada yang pihak kiri. Kapan kita pakai yang uji 2 pihak, lalu uji 1 pihak kanan, uji 1 pihak kiri. Jangan lupa bahwa untuk menentukan pengujiannya yang mana adalah 2 pihak, 1 pihak kanan, 1 pihak kiri. Ini adalah kita lihat dari bentuk H1-nya. Bukan H0, tapi dari bentuk H1. Ketika H1-nya tidak sama dengan, ini saya kasih contoh yang 2 populasi ya, tapi sebenarnya berlaku juga untuk 1 populasi, 2 populasi. Ketika H1-nya, jadi H1 yang menjadi patokan di sini, ketika H1-nya tidak sama dengan, berarti kita melakukan proses pengujian hipotesis 2 pihak. Oke. Lalu kalau lebih besar atau lebih kecil, berarti pengujian hipotesis 1 pihak. Kalau dia lebih besar, berarti 1 pihak kanan. Oke, kalau dia lebih kecil, berarti 1 pihak kiri. Nah, kadangkala kesulitan kalian adalah bagaimana mengubah dari hipotesis penelitian ke hipotesis statistik yang seperti ini. Sehingga nanti kita bisa menentukan apakah ini ujinya 2 pihak, 1 pihak kanan atau 1 pihak kiri. Ini jangan lupa. Lalu, tahap berikutnya adalah setelah kita menentukan hipotesis ada H0, H1, kita tentukan taraf signifikansi. Itu adalah nilai alfa. Biasanya ini diketahui dan ditentukan oleh penelitinya. Mau berapa alfanya atau tingkat kesalahannya. Mau 1%, mau 5%, mau 10%, ini harus kita tentukan di awal, bukan di akhir. Tapi di awal, sebelum kita melakukan proses analisis data, kita harus tentukan dulu alfa yang kita pakai itu berapa. Lalu, tahapan ketiga adalah kita menentukan nilai hitung atau nilai statistik uji. Nah, biasanya nilai ini adalah nilai yang kita dapetin dari rumus. Ini dari rumusnya.
Ya, nanti rumusnya kita akan ketemu dengan rumusnya lumayan banyak ya, tergantung dengan parameter apa yang akan kita uji. Tapi mau apapun yang akan kita uji, kurang lebih tahapannya sama seperti ini. Misalkan waktu itu kita menghitung ada nilai Z hitung, ada nilai T hitung, nanti ada ketemu F hitung, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai nilai statistik uji. Nah, konsep pengujian hipotesis adalah kita bandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Tahapan yang berikutnya, yang keempat, ada nilai kritis, yaitu kita bandingkan dengan nilai tabel. Ya, makanya tadi di slide-slide awal alat bantunya adalah salah satunya tabel statistik. Jadi, misalkan ketika saya menghitung uji hipotesis rata-rata untuk satu populasi, misalkan saya akan pakai nilai Z, yaitu saya akan dapat nilai Z hitungnya, lalu saya harus bandingin dengan nilai Z tabel. Nah, itu yang disebut dengan nilai kritis. Z tabel, nilai yang kita hitung dari tabel. Tapi nanti karena kita akan banyak bermain pakai Excel, pakai software SPSS, lalu pakai statistics web apps, nanti kita nggak harus repot-repot lihat tabel lagi sebenarnya ya. Jadi kalau manual itu pakai tabel, tapi kita kalau pakai bantuan, alat bantu yang lain, kita ada istilahnya namanya p-value. Jadi kita nggak usah buka tabel, nanti kita tinggal bandingkan nilai p-value sama nilai alpha. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu adalah, tadi kita bandingin nilai tabel dengan nilai statistik uji, atau nilai p-value dengan nilai alpha, nanti membuat kesimpulan, apakah kita menerima atau menolak hipotesis yang sudah kita buat di awal. Ya, jadi kalau misalkan saking sudah mahir, misalkan ya sudah tahu nanti mau pakai analisisnya apa, langsung saja diuji pakai SPSS misalkan, tanpa kita bikin hipotesisnya dulu. Nah, nanti bingung pada saat membuat kesimpulan, karena pada saat membuat kesimpulan tentunya harus dibalikin lagi ke konteks awalnya, ke hipotesis penelitiannya apa. Ya, jadi semoga bisa difahami, ini adalah 5 tahapan secara global pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis. Mau apapun parameter yang kita uji, kurang lebih 5 tahapan ini nggak akan berubah. Paling nanti akan ada perubahannya di poin ke-3, yaitu pada saat menentukan nilai statistiknya. Nanti ini akan berubah-ubah, rumusnya tergantung analisis apa yang akan kita analisis ya. Nah, ini adalah resume dari jenis analisis apa yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 14 kali pertemuan ke depan. Ada yang disebut analisis parametrik, ada yang disebut analisis non-parametrik. Ini nanti akan bergantung pada level of measurement atau yang tadi kita sebut sebagai skala pengukuran data. Tadi sudah saya jelaskan bedanya apa ya. Jadi sangat penting buat kita untuk bisa mengidentifikasi data kita skalanya apa. Karena itu menentukan nanti kita pakai analisisnya apa. Lalu sampel karakteristiknya ada one sample, ada two sample, ada k-sample. Kalau one sample ini udah dibahas pada saat statistika 1. Jadi untuk yang sekarang yang akan kita bahas adalah yang ini. Sampai ke correlation. Ya. Tabel ini berguna nanti pada saat kalian harus menentukan saya mau pakai analisisnya apa. Karena macamnya banyak nih. Kayak misalkan saya mau menghitung korelasi, misalkan saya mau mencari hubungan antara dua variabel, misalkan motivasi dengan prestasi. Motivasi belajar dengan prestasi belajar sebenarnya ada hubungan atau enggak ya? Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu skala dari motivasi dan skala dari prestasi itu apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kalau misalkan skalanya adalah interval atau rasio, maka jenis korelasi yang harus kita pakai adalah Pearson. Tapi kalau misalkan skalanya adalah ordinal atau nominal, maka
jangan Pearson yang kita pakai, tapi harus kita pakainya adalah Spearman. Ya, jadi dua analisis ini tujuannya sama untuk mencari korelasi atau keeratan hubungan di antara dua variabel, tapi metodenya berbeda karena akan bergantung dari skala pengukuran data. Ya, jadi seperti itu. Lalu tadi ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Ini sebenarnya udah sempat disinggung juga di statistika 1 bahwa kalau parametrik biasanya dipakai ketika skala datanya adalah interval atau rasio. Plus, biasanya kalau parametrik ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Salah satunya yang paling umum, misalkan asumsi normalitas data. Apakah datanya mengikuti pola distribusi normal atau tidak? Kalau misalkan tidak, maka jangan kita paksakan pakai yang parametrik. Tapi kita harus pakai yang statistika non-parametrik. Ya. Untuk proses pengujian normalitas data juga sudah dibahas di statistika 1 ya. Ada uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi balik lagi ketika kita belajar statistika 2, jangan dilupain materi-materi yang sudah kita bahas di statistika 1 karena itu saling berkaitan. Ketika kita nggak paham apa yang kita pelajari di statistika 1, kesulitan nanti untuk mengikuti materi-materi di sini ya. Jadi saya harapkan catatannya dibuka lagi, bukunya dibuka lagi, dibaca-baca lagi, dipelajari lagi sebelum kita mulai bahasan di statistika 2 ini. Oke, ini beberapa tadi saya sempat singgung ada statistik web apps. Ini adalah web-web yang memungkinkan, yang nanti akan kita coba pakai untuk memudahkan kita dalam proses analisis data dan dalam proses praktikum yang 3 kali pertemuan tadi. Yang pertama, nanti kalian bisa googling sendiri ya, ada social science statistik, ini yang pertama, nanti kalian bisa cek, buka sendiri, itu websitenya, lalu nanti bisa ke Langtest, nanti bisa ke Calculators Soup, lalu terakhir tadi di Microsoft Excel. Sebenarnya di Excel juga dia punya menu sendiri, menu data analisis. Nanti kita akan coba manfaatkan menu data analisis ini untuk mencoba beberapa analisis sederhana yang kita bisa pakai juga dalam proses deskripsi data, dalam proses menginferensi data, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti pada saat praktikum, selain SPSS, saya coba kenalkan ada statistik web apps sama Excel. Walaupun nanti pada saat proses pembelajaran sebelum praktikum juga Pak Kudus atau Bu Teti akan banyak juga pakai Microsoft Excel ya. Jadi nanti bisa sambil dicoba lagi proses perhitungan yang dengan bantuan komputernya. Oke, ini saya review lagi proses pengujian hipotesis. Ini saya kasih satu contoh sederhana pada saat kita bahas tentang bagaimana proses pengujian rata-rata untuk satu populasi. Ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi pada saat sigma. Sigma itu tadi apa? Sigma itu adalah simbol parameter untuk varians ya. Ketika varians dari populasinya diketahui dengan varians dari populasinya tidak diketahui, tentunya rumusannya berbeda. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi statistik uji. Statistik uji. Ini statistik uji rumusannya bisa beda. Ada uji Z, ada uji T ya. Ini tergantung rumusannya. Lalu tadi kalau sigmanya tidak diketahui berarti kita sesuaikan jumlah sampelnya, ukuran sampelnya. Apakah lebih besar daripada 30 atau ukuran sampelnya lebih kecil daripada 30? Kalau dia lebih besar berarti masih pakai uji Z, kalau dia lebih kecil berarti kita pakai uji T. Nah, di sini juga ada beberapa kondisi kriteria pengujian disesuaikan dengan uji dua sisi atau uji satu sisi, pihak kanan, pihak kiri. Ternyata pada saat kita menentukan di awal tadi ada uji dua pihak, ada uji satu pihak, itu akan berpengaruh ke proses pengambilan kesimpulannya. Kriteria penolakan hipotesisnya akan berbeda antara yang dua sisi dan satu sisi. Jadi harus diperhatikan lagi ya, disesuaikan lagi nanti uji satu sisi atau dua sisi, satu pihak kanan atau satu pihak kiri itu kriteria penolakan hipotesisnya berbeda.
Oke, contohnya adalah misalkan di sini saya melakukan sebuah penelitian tentang tingkat kepercayaan diri seseorang. Lalu saya ukur skala self-concept-nya dari 16 orang. Datanya adalah data yang di tabel sebelah kanan. Nah, yang saya mau uji adalah di sini ada dugaan bahwa rata-rata self-concept-nya tidak lebih dari 80. Jadi ini adalah dugaan yang mau kita uji. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis penelitian. Lakukan pengujian atas dugaan tersebut, apakah asumsi itu bisa kita buktikan dari data yang kita punya atau tidak dengan tingkat kesalahannya 5%. Alfa yang kita pakai adalah 5%. Oke, yang pertama adalah kita harus yang pertama adalah tadi, tahapan pertama, kita harus bentuk hipotesisnya dulu. Hipotesis statistiknya ada H0 dan ada H1. Apa yang kita uji di sini? Di sini yang kita mau duga adalah dia kasih keywordnya, rata-rata. Rata-rata. Yang kita tuliskan di H0 atau H1 itu adalah simbol untuk parameter. Ya, jadi harus dikasih underline di situ, kita ingat-ingat bahwa yang kita tuliskan di H0 dan H1 adalah simbol untuk parameter. Sehingga simbol untuk parameter rata-rata itu adalah mu. Yang kita tuliskan di H0 dan H1 adalah mu. Nah, di sini diduga bahwa hipotesis penelitiannya rata-rata self-concept tidak lebih dari 80. Berarti kalau tidak lebih dari 80, simbolnya adalah kurang dari. Kurang dari 80 itu kita simpan di H1. Biasanya hipotesis penelitian itu kita tuliskannya di H1. Jadi mu kurang dari 80, H0-nya mu sama dengan 80. Yang kedua, alfanya, tingkat signifikansinya atau taraf signifikansinya adalah 5%. Lalu yang ketiga, di sini ada kata-kata asumsi data distribusi normal. Berarti kita pakai analisis data parametrik, bukan yang non-parametrik. Di sini saya pakai asumsi. Walaupun pada saat real problemnya nanti harus kalian uji dulu ya, apakah datanya distribusinya normal atau tidak. Tapi di sini saya akan pakai asumsi datanya berdistribusi normal. Sehingga saya akan olah dia pakai parametrik. Oke, kalau kita balik lagi ke sini, sigmanya diketahui atau tidak? Tadi tidak ada informasi bahwa varians populasinya diketahui, berarti tidak diketahui ya di sini. Jumlah sampelnya tadi sebanyak 16, berarti jumlah sampelnya kurang dari 30. Berarti saya harus pakai rumus yang ini. Statistik ujinya adalah ini. Sehingga tadi ada X bar, ada S. X bar adalah nilai rata-rata dari sampel. Berarti saya tinggal saya cari rata-ratanya, average dari data ini. Lalu S adalah simpangan baku dari data ini. Ya, kalau ini tadi simbolnya adalah X bar ya, rata-rata dari sampel ini X bar. S itu adalah rata-rata dari simpangan baku dari sampel. Jadi ini adalah statistik. Lalu T hitung adalah yang kita hitung pakai rumus yang tadi. T hitung adalah X bar min mu0 per S per akar N. Tinggal masukin, X barnya adalah 77,9, mu0-nya adalah 80, S-nya adalah 10,63, N-nya adalah 16. Didapat hasilnya adalah min 0,776. Oke, sekarang dari hipotesis yang tadi udah bikin, ini hipotesisnya. Ada mu kurang dari 80. Satu sisi atau dua sisi? Satu sisi. Taunya dari mana? Kita lihat dari bentuk H1. H1-nya adalah kurang dari, berarti satu sisi. Pihak kanan atau pihak kiri? Pihak kiri, karena dia kurang dari. Berarti ini adalah satu sisi
atau satu pihak kiri. Sehingga kalau kita lihat dari sini, untuk lihat kriterianya adalah kita lihat yang poin pertama ya. Satu sisi. Nilai tolak H0 ketika T hitung kurang dari minus T alfa, V. V itu adalah derajat bebasnya. Oke, berarti kita harus lihat nilai tabel. Ini kalau kita hitung secara manual ya. Ini adalah nilai tabel. Ada derajat bebas. Derajat bebas itu tadi adalah DF-nya adalah N-1. N-nya 16, berarti DF-nya adalah 15. Oh, ini nggak bisa nih. Ini 16, 15. Nah, di sini ada one tail, ada two tail. Kita pilih yang one tail karena kita satu sisi. Alfanya tadi 5%. Berarti alfa 5%. Ini ya, alfa 5%. One tail 0,05. Berarti T tabelnya adalah min 1,753. 1,753. Karena tadi berdasarkan ini harus ada minusnya nih. Berarti kita tambahin minus. Berarti T tabelnya adalah minus 1,753. Oke, kita udah dapat nilai kritis dari tabel. Nanti kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Tadi tolak H0 ketika nilai T hitungnya lebih besar dibanding dengan, saya kebaliknya, lebih kecil ya. Oke, lebih kecil ya. Tolak H0 ketika nilai hitungnya lebih kecil daripada minus T tabel. Oke, sekarang kita punya nilai T hitungnya min 0,776, lalu nilai T tabelnya min 1,753. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah nilai T hitung. Ketika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, ini lebih besar, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah kita baca yang kita tuliskan di H0. Yang kita tuliskan di H0 adalah mu sama dengan 80. Berarti interpretasinya, dengan tingkat kesalahan 5% dapat disimpulkan bahwa ternyata rata-rata self-concept di data ini adalah bernilai 80. Berarti dugaan tadi yang kita duga bahwa rata-rata self-concept-nya tidak lebih dari 80 itu salah ya. Tidak bisa kita buktikan berdasarkan data yang kita punya. Tapi ternyata rata-rata self-concept-nya adalah bernilai 80. Nah, itu kalau kita hitung secara manual. Kalau kita hitung secara dengan bantuan software, misalkan yang saya pakai adalah SPSS, saya akan punya output SPSS seperti ada di layar kanan kalian ya, di situ. Ini adalah output SPSS-nya. Jadi tinggal kita klik-klik, atau saya contohin sedikit. Nanti kita akan banyak latihan pada saat praktikum ya. Ini saya kasih tahu sedikit saja dulu, kurang lebih bentukannya kayak apa sih kalau kita ngolah data pakai software. Oke, ini adalah tampilan layar SPSS. Sama seperti Excel, kurang lebih ada baris dan ada kolom. Yang harus kita lakukan adalah tinggal kita kopikan saja datanya ke SPSS. Ini nanti ya lebih detailnya kliknya, misalkan data view itu apa, variable view itu apa, nanti akan saya jelaskan pada saat praktikum. Kurang lebih ini kalian lihat dulu aja self concept. Oke, caranya adalah nanti tinggal kalian klik saja compare miss, lalu one sample t-test, masukkan datanya. Ini adalah
80, karena tadi kita mau ngujinya apakah rata-ratanya lebih kecil daripada 80 atau tidak. Tinggal kita okekan, hasilnya langsung keluar di outputnya. Jadi segampang itu, kita nggak perlu lagi menghitung manual pakai rumus, tapi kita tinggal klik keluar output dan kita tinggal interpretasikan hasilnya. Kalau pakai bantuan software itu akan lebih mudah. Oke. Nah, kalau kita pakai software, ini nilai T di sini adalah nilai T hitung. Nilai T hitungnya sama seperti yang tadi, yang manual yang sudah kita hitung secara manual, minus 0,776. Nah, kalau kita pakai software, kita nggak perlu lagi buka yang namanya tabel. Kita akan punya yang namanya p-value. Kalau di sini istilahnya adalah signifikansi. Sehingga kriterianya juga akan berubah. Bukan lagi tolakkan 0 ketika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, tapi nanti kita akan pakai nilai p-value. Tolakkan 0 ketika p-value-nya lebih kecil daripada alpha. Di sini p-value-nya adalah 0,45, alpha yang kita pakai, tadi yang di awal kita pakai 5%, berarti 0,45 lebih besar dibanding alpha, berarti hasilnya adalah terima H0. Kalau H0 diterima, berarti kita baca yang kita tuliskan di H0. Jadi kesimpulan, mau pakai manual, mau pakai software, itu kesimpulannya sama. Hasilnya juga sama, hanya beda prosesnya saja. Tapi ketika kita pakai software, kalau software namanya juga alat ya. Mau kita klik apapun, dia pasti keluar outputnya. Tapi kita sebagai yang mengoperasikannya itu harus paham. Kenapa sih kita pilih t-test? Kenapa kita bacanya p-value? Nah, itu yang akan kita bahas pada saat praktikum dan mungkin sebelumnya juga ya. Sehingga logika-logika itulah yang kita butuhkan gitu. Nah, kenapa tetap manual diajarkan? Ya tadi, untuk supaya bahwa kalian juga paham logika berpikirnya seperti apa. Kenapa saya harus pakai t-test, kenapa nggak pakai Z, dan seterusnya. Ya, pada prakteknya nanti nggak harus secara manual, tapi kalian bisa pakai bantuan software. Oke, mungkin cukup sekian pengawalan. Ini adalah pertemuan kita di awal, perkenalan kita dengan materi Statistika 2. Jadi bahwa sekali lagi materi ini akan disampaikan secara bergantian antara saya, Pak Kudus, dan Bu Teti, sehingga keseluruhan kelas akan mendapatkan materi yang sama. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.